Pemirsa, meski dengan alasan demi keamanan, namun rencana larangan cadar bagi ASN atau PNS ini masih menuai kontroversi. Pemerintah diminta berdiskusi dengan tokoh agama sebelum mengeluarkan aturan. Nah, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan polemik ini, sudah ada di studio cendekiawan Muslim Azumardi Azra. Prof. Azra, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ruri. Prof, artinya haruskah cadar dilarang? Kalau setahu saya sih di setiap instansi, di kampus itu ada kode etik berpakaian, kode etik berbusana. Nah, kayak ya di kampus-kampus itu dalam ketentuan itu tidak ada. Di situ itu ada semuanya, model-model pakaiannya, warnanya kayak apa, formatnya kayak apa, yang dibolehkan. Di situ tidak ada. Cadar itu tidak ada. Tidak ada itu sebagai bagian dari pakaian yang dibolehkan baik di instansi pemerintah, katakanlah contohnya mungkin di Kementerian Agama, tidak ada, atau di Pemda DKI atau di mana. Artinya menurut Prof. Azra, karena tidak ada aturan seperti itu, artinya cadar seharusnya memang tidak diperbolehkan di lingkungan kementerian, di lingkungan kampus. Artinya secara implisit itu tidak boleh, walaupun secara eksplisit tidak. Secara eksplisit orang itu harus berpakaian sesuai dengan ketentuan instansinya masing-masing. Ya mungkin pada hari ini pakai baju batik, ya kan. Hari tertentu mungkin pakai baju putih, ya kan. Kayak begitu itu. Atau hari tertentu pakai baju korpri, ya itu. Tapi tidak ada di dalam ketentuan sepanjang yang saya tahu di manapun, institusi manapun di Indonesia ini yang dalam ketentuan berbusananya itu boleh berpakaian. Di UIN Jakarta seperti apa, Pak? Di UIN Jakarta nggak ada, tidak ada itu berpakaian cadar itu tidak ada. Ya. Artinya tidak boleh bercadar. Tidak di UIN boleh. Jakarta. Kalau saya sih juga tegas-tegas saja. Kalau pakai cadar, ya sorry, jangan ikut kelas saya. Oke. Saya kira karena apa? Karena pertama itu nggak cocok dengan, nggak bisa berkomunikasi, kita nggak lihat wajahnya. Ya kan, jadi saya bilang Anda kalau mau ikut kelas saya harus bisa berkomunikasi dengan Anda. Tapi itu kan memberangus, orang bilang memberangus hak orang berpakaian. Iya boleh saja ngomong begitu, tapi saya juga punya hak untuk melarang mahasiswa saya. Ya, kalau itu aja pilihannya. Kalau Anda pakai cadar di kelas saya, silakan cari. Anda bebas cari dosen yang lain. Oke. Ini menarik. Dulu ketika UIN Yogyakarta, bukan UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, rektornya melarang menggunakan cadar, ramai sekali, menjadi kontroversi. Waktu itu Prof. Mahfud berpendapat, belum jadi menteri tentu saja di tahun 2018, kalau itu wewenang rektor UIN. Nah, sebagai ahli hukum administrasi negara mengatakan bahwa orang yang mengikatkan diri seperti bekerja atau belajar di suatu instansi harus rela jika hak asasinya diatur atau dikurangi sesuai dengan kewenangan pimpinan institusinya seperti jam tidur dan juga berpakaian. Artinya kalau orang yang sudah berkomitmen menjadi ASN, dia harus mengikuti aturan dari ASN. Harus begitu. Walaupun juga ada pengecualian ya. Misalnya kalau di UIN Ciputat itu ya mahasiswi pakai jilbab. Tapi ada pengecualian tidak berjilbab itu bagi mahasiswi yang non muslim. Ya ada, saya punya mahasiswi pendeta misalnya atau calon pendeta atau calon suster, ya mereka itu mungkin nggak enak pakai kerudung juga. Kadang-kadang saya lihat juga pakai jilbab juga. Saya bilang Anda nggak punya kewajiban karena Anda non Muslim. Jadi nggak apa-apa gitu. Nah, itu pengecualian seperti itu. Nanti kita akan tanyakan Prof kepada Anda, apakah sebenarnya cadar itu selalu paralel dengan terorisme dan radikalisme? Kami akan membahas sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan kita, pemirsa. Prof. Azra, apakah cadar memang selalu paralel dengan terorisme dan radikalisme? Paralel sih enggak, jelas enggak. Cuma indikatif mencerminkan paham keagamaan tertentu. Indikatif pemahaman tertentu yang mungkin punya kecenderungan ideologis tertentu, ya kan? Itu jadi indikatif pada pemahaman keagamaan tertentu yang bisa keagamannya itu bisa dipandang rigid atau apa gitu. Itu satu. Yang kedua, indikatif bahwa ini adalah sikap kultural yang tidak selalu kompatibel dengan lingkungan masyarakat tertentu. Kalau misalnya kita lihat ini adalah aturan seragam PNS untuk pria, celananya seperti itu.
Artinya celana cingkrang juga menjadi satu pembahasan, Prof. Kemudian hijabnya seperti ini aturannya, dan tentu saja tidak bercadar begitu. Bagaimana Anda melihat aturan ini, dan haruskah sebenarnya orang yang sudah menjadi anggota PNS ya harus ikuti Iya, saja? harus ikut itu. Kalau mereka nggak suka, ya keluar dari PNS. Apa pendapat Anda soal tadi Pak Cahyokumolo? Karena seperti yang tadi Mas Rory bilang, begitu orang masuk ke dalam sebuah instansi, dia harus mengutip pendapatnya Pak Mahfud bahwa dia harus siap mengorbankan sebagian kebebasannya, termasuk kebebasan berpakaian semaunya sendiri, begitu, tidak mematuhi mengikuti ketentuan-ketentuan di instansinya, gitu. Jadi itu pilihannya. Kalau mau bebas ya menurut saya sih ya harus keluar dari. Saya pernah di demo juga oleh mahasiswa saya di kampus itu, tidak mau ngikut pedoman kode etik berbusana, ya kan, di kampus. Saya bilang kalau Anda nggak mau ya sudah, Anda lebih baik cari pilihan yang lain. Itu sama saja. Kalau Anda itu nggak ada hubungannya dengan HAM, tidak ada hubungannya dengan macam-macam. Artinya sebenarnya pemerintah ya harusnya tegas saja. Harusnya tegas saja. Karena saya bilang sama mahasiswa yang mendemo saya itu, kalau Anda jadi pegawai DKI, Anda harus siap untuk berpakaian korpi sewaktu-waktu. Anda harus siap berpakaian DKI sewaktu-waktu. Walaupun Anda mungkin nggak begitu suka, mungkin dianggap kayak pegawai apa begitu. Tapi itu itulah. Begitu Anda memilih, Anda harus mengikuti tata cara busananya, gitu. Jadi menurut saya ya ini harus dikembalikan kepada ketentuan-ketentuan saja, dan kepada para pegawai, para ASN dan juga para mahasiswa diberikan pilihan saja. Kalau nggak mau mengikuti ketentuan berpakaian yang sudah ditentukan, dibahas lama, bahkan kadang-kadang masuk statuta, ya silakan, wassalam, ma'assalamah. Tapi ada pendapat Prof yang mengatakan bahwa cadar tidak dilarang atau bahkan dianjurkan oleh agama, kok tidak boleh. Sementara rok mini katanya yang tidak sesuai dengan value agama kok tidak dilarang. Anda melihat pendapat ini seperti apa? Saya kira tidak usah dibawa ke sana. Yang jelas itu tidak ada. Kalau dibilang itu ajaran agama, tidak ada ayat Al-Qur'annya, tidak ada hadisnya yang mewajibkan memakai cadar itu, tidak ada. Itu sudah jadi diskusi panjang di kalangan ulama, tidak ada. Yang dianjurkan itu ya menutup rambut, menutup aurat, termasuk rambut, ya kan. Itu pun juga masih ada perbedaan di kalangan ulama. Ada yang bilang aurat itu rambut, maka pakai jilbab. Terus ada yang bilang itu rambut tidak aurat, maka kemudian tidak ditutup, tidak pakai jilbab, gitu. Jadi masih ada diskusi-diskusi di kalangan ulama kalau soal itu ya. Tapi kalau soal cadar itu tidak ada. Itu lebih budaya Arab. Dan menurut Anda tidak kompatibel dengan Islam tidak kompatibel dengan budaya Islam kita, budaya Islam yang ada di Indonesia ini nggak kompatibel. Kita akan kembali Prof sesaat lagi. Setelah jeda berikut ini kami akan coba untuk melihat di negara-negara lain seperti apa sih sebenarnya penggunaan cadar. Di mana negara-negara melarang, di mana negara-negara yang membolehkan. Sesaat lagi. Menarik untuk melihat pengalaman Prof Azra ketika Anda melarang mahasiswa Anda mengenakan cadar dan Anda didemo oleh mahasiswa Anda sendiri pada waktu itu di UIN Jakarta, Syarif Hidayatullah. Kemudian apa yang terjadi, Prof? Setelah Anda didemo, apa yang terjadi? Iya, saya bilang ini mereka berargumen bahwa ini adalah kebebasan HAM, hak asasi dan lain sebagainya. Saya bilang ya sebetulnya nggak ada hubungan dengan soal HAM, soal kebebasan. Karena begitu Anda memilih masuk institusi ini, maka Anda harus siap untuk mengikuti ketentuan-ketentuannya. Nah, kalau merasa kebebasan Anda terhalangi, HAM Anda terkena, ya Anda tidak usah melanjutkan di sini, keluar aja dari sini, cari yang lebih cocok dengan Anda, gitu. Setelah itu? Setelah itu ya udah diam, tidak ada lagi. Tidak ada lagi demo, gitu. Kita akan melihat coba pemirsa grafis berikut ini, negara-negara yang melarang penggunaan cadar memang kebanyakan di negara-negara Eropa dan bahkan beberapa di antaranya memberlakukan denda bagi orang yang mengenakan cadar. Ini bahkan di Chad di Afrika juga mulai berlaku tahun 2019. Kemudian di Denmark memberlakukan denda juga, di Italia memberlakukan denda. Ini memang harus diakui pemberlakuan ini adalah pasca ketakutan mereka terkait dengan serangan terorisme.
Iya, tapi ini juga persoalan kultural sih ya. Jadi Persoalan kultural juga, Persoalan Prof. kultural juga. Karena apa? Karena menimbulkan membangkitkan apa yang disebut dalam ilmu antropologi sebagai cultural defense mechanism. Jadi mekanisme pertahanan diri kebudayaan lokal itu bangkit. Dan ini yang kemudian memunculkan juga sikap yang bermusuhan atau hostile terhadap umat Islam, ya kan, secara keseluruhan. Walaupun sebetulnya yang pakai cadar juga nggak banyak-banyak amat, tapi kan Artinya kemudian menurut Anda justru malah ini tidak akan bisa, ini justru malah akan mensegregasi umat Islam menurut Anda? Iya, ini sebetulnya kalau dalam konteks Eropa itu merugikan. Konteks Amerika, negara-negara Eropa, kalau umat Islam sebetulnya ingin Islam itu berkembang dan lebih diterima di Barat, di Amerika, di Australia, di Eropa, maka kemudian orang Islam harus tampil lebih sensitif secara kultural. Jadi prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu harus diterapkan. Artinya pemerintah seharusnya seperti apa, Prof? Sikapnya tegas saja atau harus kalau menurut saya diskusi sih dulu? Dikembalikan kepada ketentuan-ketentuan disiplin ya, ketentuan-ketentuan disiplin, apakah namanya kode berpakaian, ketentuan berpakaian, atau ketentuan-ketentuan mengenai disiplin pegawai. Disiplin pegawai itu kan udah ada semua. Dan sudah ada Permendagrinya. Iya, udah ada Permendagri di kampus-kampus, di sekolah-sekolah juga. Artinya pemerintah tegas saja memberlakukan itu, Ya menegakkan menurut itu. saya sih ya tegas saja. Ya jangan maju mundur ya kan. Oke. Itu yang penting. Baik. Karena udah jelas masalahnya. Gitu. Prof. Azra, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini bersama dengan Prime Time News. Pemirsa, perbincangan tadi menghadiri perjumpaan kita kali ini di Prime Time News. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.